Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat ihsan. Dan yang mana Allah juga telah memberikan nikmat kepada kita, yaitu berupa nikmat yang sangat luas, yang mana nikmat tidak bisa kita perhitungkan satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan kita juga bersyukur karena kita masih bisa memegang tauhid Allah Subhanahu wa taala di atas jalan yang benar. Yang kedua, salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa Islam dari zaman jahiliyah, dari zaman kegelapan hingga yang terang benderang ini yang kita bisa rasakan. Yang mana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan keislamannya dengan penuh siksaan, penuh cacian, sehingga kita sudah enak di sini. Di pertemuan kali ini kita akan membahas makna tauhid, yaitu apa itu arti tauhid. At-tauhid, tauhid yaitu diambil dari kata wahada yuwahhidu, yaitu artinya pengesaan. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan dengan menjadikannya sesembahan satu-satunya di muka bumi ini dan tidak menyekutukannya. Dalam hal tidak menyekutukannya dalam hal rububiyahnya, uluhiyahnya maupun asma wa sifatnya. Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Walaupun manusia tidak menyembah di muka bumi ini, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Walaupun seluruh manusia tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, Allah tetap esa, tetap agung. Mengesahkan Allah perlu kita ketahui, wahai para kaum muslimin, bahwasanya mengesahkan Allah dalam hal ibadah disebut tauhid, karena seorang hamba dengan keyakinan itu telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia meyakini keesaan Allah, dia akan beramal semua sesuai keinginannya, sesuai keyakinannya, dengan mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala telah menciptakan ciptaan, innallaha khalaqal khalqa liya'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a, untuk mengibadahinya, untuk menyembahnya dan tidak menyekutukannya. Jadi manusia kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya, untuk memenuhkan setiap hari kita dengan penuh ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan manusia saja yang diperintahkan untuk beribadah kepadanya, akan tetapi sebangsa jin diperintahkan juga untuk untuk mengibadahi Allah atau menyembah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya di muka bumi ini. Dan dengan itu Allah menurunkan Al-Quran dan menurunkan Rasul untuk bukti atas bahwasannya Allah itu esa di muka bumi ini. Allah itu wajib diibadahi, wajib untuk kita agungkan di muka bumi ini. Allah menurunkan Rasul dari Nabi Nuh, Nabi yang lain-lainnya. Mereka mendakwahkan kaumnya untuk beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya sesembahan di muka bumi ini. Menurunkan kitab Taurat, kitab Injil yang mana di dalamnya ada ajakan untuk mengibadahi Allah semata-mata. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zariyat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan manusia dan jin hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi penuhilah kita diciptakan di dunia ini yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga berfirman dalam suratnya, dalam kitabnya, ya ayyuhalladzina amanu ibudullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wahai orang-orang beriman, ibadahilah Allah. Beribadahlah kepada Allah dan jangan pernah menyekutukannya. Dan Allah sangat menegaskan untuk kita bertauhid, yaitu menjadikan Allah semata-mata tujuan kita dalam beramal soleh. Dan tauhid ini dibagi tiga dalam ilmu agama. Pertama ada tauhid ar-rububiyah, yaitu tauhid meyakini bahwasanya ifradullah taala bil khalqi bir razaq,
wabil rizqi wabil mudabbir wal yuhyi wa yumit. Ya Allah, yaitu tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dengan ciptaannya, dengan bahwasannya yaitu yang memberikan rizki, dia yang mengatur alam dunia ini, dan dia yang maha mematikan dan juga maha menghidupkan. Dan jika ditanyakan kepada orang-orang kafir pada sepakat akan tauhid rububiyah ini. Mereka meyakini tauhid rububiyah ini, akan tetapi mereka tidak meyakini dengan tauhid uluhiyah. Yaitu mereka meyakini orang-orang kafir bahwasannya Allah itu sang pencipta, Allah itu sang pemberi rezeki, Allah itu yang mengatur dunia ini, Allah itu yang maha hidup juga yang mematikan yang juga menghidupkan. Mereka percaya dalam kitab Allah, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Jika kalian tanyakan kepada orang-orang kafir, siapa yang menciptakan mereka, mereka akan menjawab Allah. Dan para kaum musyrikin juga sepakat, mereka percaya atas tauhid rububiyah. Asani tauhid al-uluhiyah. Yang kedua, ifradullah taala bil ibadah, yaitu tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah dengan ibadah. Al-iqrar bi anna Allah wal mustahiqu lil ibadah, yaitu menetapkan Allah itu menjadi satu-satunya sesembahan di sini. Semua ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Akan tetapi di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, para kaum musyrikin atau orang-orang jahiliyah berbeda pendapat dengan Nabi. Kalau kaum musyrikin, mereka beribadah pada selain Allah, mereka memiliki wasilah-wasilah yang lain untuk menuju kepada Allah. Sedangkan perintah yang benar adalah menjadikan Allah satu-satunya ibadahan di sini. Mereka banyak yang datang ke dukun, yang datang memberikan sesembahan, meminta ke pohon, meminta ke orang-orang yang tidak berguna, ke kuburan. Mereka kurang dalam tauhid uluhiyah. Mereka tidak sepakat dengan tauhid uluhiyah ini. Mereka tidak bisa menjadikan mereka itu Islam, bahwasannya mereka itu tetap kafir. As-salif al-asma wa sifatihi, yaitu ifradullah ta'ala bi asma'il husna wa sifatihil kamilah, yaitu meyakini bahwasannya mengesahkan Allah dalam nama-namanya yang baik dan juga sifat-sifatnya yang baik, yang mana ia mensifatkan dirinya dan juga mensifatkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam kitabnya. Dan dalam makna tauhid ini ada dua syarat, yaitu al-ikhlas wal mutaba'ah. Al-mutaba'ah yaitu menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah menjadi sandaran untuk kaum muslimin, yaitu akidah bagi kaum muslimin, yaitu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Yang mana akidah ini kita tidak boleh taklidan, mengikuti orang-orang terdahulu atau para masyayikh yang telah lalu. Tetapi akidah ini kita harus berlandaskan dengan Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya dan sebagaimana yang diturunkan oleh Allah dalam kitabnya. Asani yaitu al-ikhlas. Yang kedua, syarat yang kedua adalah ikhlas, yaitu ikhlas fi jamil a'mal, yaitu mengikhlaskan atau menyerahkan semua amalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bekerja, mereka sekolah, mereka melakukan hal-hal yang lainnya, mereka hanya memberikan amalannya kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan amalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tarki riya wan nifaq, dan mereka meninggalkan riya dan juga munafik. Apabila ikhlas ini dicampur dengan riya maka itu batal, dan apabila munafik itu juga akan batal. Dan ini adalah dua syarat yang mana wajib untuk selalu ada di dalam hati kita untuk berpegang teguh, karena ini merupakan syarat dari akidah. Mungkin cukup sekian dari ana, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.